Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ke-14 ini kita membahas tentang masih perdagangan barang, perdagangan internasional untuk barang, tetapi kita akan lebih fokus kepada impor barang. Nah, sama dengan ekspor, impor barang ini, kalau ekspor kan berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor. Kalau di impor itu ya pemberitahuan impor. Nah, yang tersedia di bea cukai, pemberitahuan pengangkutan barang impor untuk cross check. Jadi kan dengan cara begini saja ada impor yang tidak tercatat. Ya tadi sudah sama dengan ekspor, tapi impor lebih rawan. Bisa impor barangnya legal tapi ada pencatatan yang disengaja disembunyikan, nilaikah, apakah, ada juga yang memang penyelundupan. Nah, tapi ini yang data ini ya berarti data yang ada di bea cukai, ada pabean dan seterusnya. Itu diolah oleh BPS, juga diolah oleh Bank Indonesia. Nah, tetapi ada sedikit perbedaan Bank Indonesia dengan BPS. Kalau BPS mencatat semua komoditas impor itu barang itu dengan nilai di pelabuhan bandara Indonesia. Namanya Cost, Insurance, and Freight. Berarti sudah ada biaya, ada asuransi, ada biaya, terutama biaya asuransi dan pengangkutan, kurang lebih begitulah. Jadi harga sampai di pelabuhan kita. Tadi kalau kita ngirim barang, harga di pelabuhan kita. Nah, Bank Indonesia mencoba membuat catatan tentang harganya di pelabuhan sana. Nah, namanya FOB sana kan. Di Beijing kah, di Pelabuhan Amerika kah, nah gitu ya. Nah, nanti catatan impor ini dibandingkan dengan ekspor yang kita sudah bahas di sesi sebelumnya tadi. Nah, disebut neraca perdagangan. Masuk akal ya. Neraca perdagangan berarti mencatat tentang nilai jual dan nilai beli ekspor dan impor. Neraca perdagangan. Kalau lebih besar ekspornya, ya surplus. Kalau lebih kecil dari ekspornya disebut defisit neraca perdagangan. Kalau BI itu mencatatnya FOB negara asal, berarti sederhananya pastilah lebih rendah kan, sedikit lebih rendah karena nggak memasukkan ongkos kapal dan ongkos asuransi. Karena itu neraca di Bank Indonesia, di bagian neraca Bank Indonesia disebutnya neraca barang, bukan neraca perdagangan. Jadi kalau Bank Indonesia menyebut neraca perdagangan, dia mengutip BPS. Nah, BPS cukup sama dengan kasus inflasi, itu kasus ekspor impor ini juga salah satu yang dicatat mereka dengan cukup hati-hati dan konsisten. Tentu diakali orang juga, tapi yang diakali kan bukan BPS. Yang diakali bea cukai atau pemerintah atau oknum bea cukai atau penyelundupan. Jadi bukan salah BPS. BPS sudah cukup teliti untuk sepanjang data resmi yang ada. Nah, kalau BI tadi sekali lagi, ini kenapa saya ingatkan, karena nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan memakai neraca ekspor impornya BI yang disebut neraca barang. Gitu ya. Mari kita lihat angkanya untuk BPS, bagaimana impor. Sama, paling atas dulu dengan tadi, dari informasi dirilis yang sama. Jadi Bank Indonesia tiap bulan melakukan rilis tentang ekspor, tentang impor, dan otomatis tentang neraca perdagangan. Kan? Bagaimana ekspor kita, bagaimana impor kita sebulan yang lalu, sebulan yang berjalan lalu saat tanggal 1 sampai akhir bulan, diumumkan minggu pertama atau minggu kedua bulan berikutnya, itu berapa. Ya kayak inflasi juga ya. Nah, ini berarti bulan Juli 2021 impor nilainya sebesar 15,11 miliar dolar. Itu turun dibandingkan bulan Juni. Kan gitu toh atas. Di bawahnya lagi sama lagi 15,11 bulan Juli dibandingkan dengan Juli 2020. Disebut pertumbuhan year on year atau YOY, yang di atas month to month atau bulan ke bulan. Yang bawahnya lagi selama Januari sampai Juli. Ya toh? Nah, akumulatif. Nah, pembedaan warna itu yang biru dan oranye, kalau di bawah yang kiri dan kanannya itu untuk menunjukkan migas dan non migas. Jadi nanti kita berarti bisa punya neraca perdagangan keseluruhan termasuk migas. Kita juga dapat neraca perdagangan khusus non migas.
sekali lagi nih khas Indonesia atau beberapa negara ya, maksudnya ya negara yang tidak memerlukan pembedaan ini nggak membedakan. Karena gampangannya tadi kita sudah melihat salah satu alasannya ingin melihat faktor kalau tidak dipakai migas kinerjanya bagaimana, dan untuk mulai membedakan dibandingkan dengan tahun-tahun lampau di mana kita bertumbuh kepada migas. Nah, data yang kanan, yang grafik itu sama dengan ekspor tadi, ya ada angka 15,11, lalu kalau dibuang migas 13,33. Nah, ini cukup lebih jauh. Tadi kan selisihnya cuma 1 miliar, yang ini selisihnya sampai 1,8. Artinya memang impor migas kita besar kan. Nah, lihat, tetapi bagaimanapun untuk impor terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hijau, dan lebih juga dibandingkan di tahun biru 2020. Dari grafik itu juga kita membaca dari bulan ke bulan selama tahun 2020 saat pandemi, itu impor pun, tadi ekspor sudah jelas terpukul, impor pun berkurang akibat pandemi. Ya itu macam-macam faktor ya, bisa satu faktor memang ada keterbatasan di negara-negara yang mengirim, kedua di kita juga kita nggak membeli karena nanti ada penjelasannya, nggak membeli karena tidak membutuhkan, ekonomi sedang tidak bergerak sehingga kita tidak beli barang. Nah, tetapi prinsip dasarnya itulah data impor dari bulan ke bulan selama 2,5 tahun terakhir, ya, yang total maupun yang non migas. Kita mau tahu juga seperti tadi tentang ekspor, bagaimana kalau dari tahun-tahun yang panjang. Nah, di slide berikut. Tahun-tahun yang panjang, ya ini sama dengan tadi, itu bahwa ternyata sama dengan ekspor, terjadi fluktuasi, ya kan? Di beberapa tahun terakhir. Jadi kita impor itu mirip dengan ekspor, tidak mengalami tren yang tetap dalam beberapa tahun dan nilainya ya cukup fluktuatif. Nah, salah satu yang dipesankan oleh, kita bisa tangkap dari grafik ini, lihat biru dan orange. Di masa-masa lalu hampir nggak kelihatan birunya kan, karena kita tadi migas kita ekspor, produksi banyak, konsumsi belum menghabiskannya. Makin ke sini produksi kita turun, konsumsi kita besar, impor kita jadi besar. Kan gitu, jadi biru kelihatan tuh. Nah, dicoba dikendalikan selama beberapa tahun terakhir. Gitu, toh. Tapi tetap aja udah mulai kelihatan warna birunya. Yang abu-abu itu total orange dengan biru. Nah, ini nanti bisa dianalisis jadinya impor ini. Turun segitu itu kenapa? Dan kenapa polanya agak mirip dengan ekspor. Ekspor naik, dia naik, ekspor turun, impor turun. Nah, ini kan menarik sebetulnya. Sudah banyak sih yang bahas itu, tapi kita biar mulai membayangkan ya. Di tahun 2020 total impor 141. Tadi kita ekspor sekitar 163 kan? Jadi surplus berarti tahun kalau nanti kita buat neraca. Nah, terdiri dari migas, nah non migasnya migasnya 14,26 miliar. Mari kita lihat sama dengan apa namanya tadi, ya karena ekspor impor itu kan kita mencatat sebagai ekspor. Ya negara yang sana mencatatnya sebagai impor, dan sebaliknya di ekspor kita impor. Karena itu tadi HS, SETC kita nggak pakai diimpor karena kita tidak, ya kan barang yang datang itu dari berbagai negara, nggak gunakan informasi SETC. Karena kan itu untuk menganalisis negara, suatu negara itu ketika mengekspor barang, itu bagaimana proses pengolahannya, teknologinya, padat modalkah, padat manusia, dan seterusnya. Ya artinya untuk impor, SETC dari sisi si negara importer kan tidak penting. Kalau HS sama, karena tetap harus menyangkut bea cukai. Nah, BPS lalu menyajikan data HS, tadi 2 digit, ini tidak sama ya, kita yang ekspor 2 digit apa saja, HS apa saja yang kita banyak ekspor, yang impor yang apa saja kita yang banyak. Nah, kan begitu. Nah, tadi migas dan non migas yang kembali disajikan di sini sama dengan sebelumnya, Nah, sayangnya BPS hanya menyajikan HS untuk non migas lagi. Ya, sebetulnya ada kalau kita mengotak-atik HS yang migas dan non migas, tapi karena udah kita ikuti saja non migas. Nah, maka 10 komoditas impor kita ini juga sama sekitar separuh. Tapi hati-hati ya, 10 HS itu nggak sama, nanti bandingannya jajarkan nggak sama, beda. Ada yang sama. Nah, salah satu yang sama nomor 8 itu bahan bakar mineral. Ini kan unik.
Karena kita ekspor BBM, tapi juga impor BBM. Ya, karena memang beda beberapa ya urusannya itu jenis BBM yang nah itu pentingnya 27 berapa. Karena kita mungkin ekspor, anggap saja begini, kita sebuah desa itu nanam beras premium, beras organik, jual, tapi penduduk penanam itu bukan pemakan itu, karena itu mahal, rugi dia beli beras yang kualitas di bawahnya, kan kalau dicatat sebagai HS 2 digit sama beras gitu. Tapi ketika masuk digit yang lebih banyak, oh yang satu beras organik Rojo Lele, ada nggak organik Rojo Lele? Saya nggak tahu. Lalu yang diimpor adalah beras IR berapa gitu. Itu contoh saja. Kita bisa membandingkan. Nah, tetapi secara umum yang peringkat-peringkat atas beda. Nah, begitu juga nomor 2, mesin dan perlengkapan elektrik. Kita ekspor, tapi juga impor. Tapi kan beda mesinnya, beda perlengkapan elektriknya. Nah, itu perlu rinciannya. Besi dan baja tadi kita juga ekspor kan, tapi juga impor besar. Nah, di sini lalu tidak cukup analisis makro. Kita juga bisa bicara tentang Krakatau Steel, misalnya BUMN, menyangkut hal seperti ini. Serelia ini yang bagus ya, jadi kita pengimpor serelia. Apa serelia dibaca ya, dipelajari. Ini data impor barang non migas menurut golongan HS 2 digit. Nah, BPS dan di banyak negara juga mau begitu, tapi negara berkembang khususnya itu membagi berdasarkan penggunaan barang. Nah, ini jadi beda nih, bukan HS, bukan SITC sebenarnya kan? Bukan, karena HS SITC itu SITC basis pengkategoriannya internasional, ada macam-macam, kita berdasarkan lebih kepada bahan, cara berproduksi dan seterusnya. SITC ya. Kalau HS itu lebih kepada kesepakatan tarif antar dunia atau aturan perdagangan dunia. Nah, sedangkan ini kebutuhan negara sama tadi dengan SITC untuk melihat yang banyak diimpor itu barang konsumsi kah, bahan baku dan barang penolong, berarti untuk produksi selanjutnya, atau barang modal. Jadi dibagi 3 macam ya. Jadi seluruh impor itu terutama impor non migas, tapi saya lupa mengeceknya seluruh impor ini. Barang itu konsumsikah, lalu bahan baku penolongkah, barang modalkah. Mengapa? Kalau dia ternyata banyak bahan baku dan barang penolong, ya berarti kan wajar dong. Nanti bahan baku dan barang penolong itu bisa dikejar dengan studi yang lebih rinci ya. Untuk bahan baku dan barang penolong komoditas apa? Kalau ternyata dia komoditas ekspor, nah berarti kan wajar kalau dia berkaitan. Ketika ekspornya ekspor manufaktur ya berarti ya. Itu memerlukan bahan baku impor ya kan, jadi seiring kalau naik ekspornya ya ini yang naik. Bisa juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi menggeliat, maka impor bahan baku dan barang penolong juga menanjak. Kenapa? Karena produksi memerlukan itu. Nah, barang konsumsi yang biru ya itu bisa menunjukkan soal daya beli, banyaknya orang kaya. Tapi sekarang sudah tidak lagi juga ya, karena casing harga 5.000, 7.000, 10.000 juga impor melewati e-commerce. Nah, ini saya juga belum persis tahu ya bagaimana BPS mulai melakukan pencatatan terhadap hal begitu. Tapi dahulu analisis sebelum gampangnya impor itu adalah barang konsumsi itu menunjukkan memang lebih kepada barang-barang yang menunjukkan kebutuhan pada konsumsi masyarakat menengah ke atas. Belakangan sih enggak juga, karena kita impor buah, impor sayur, impor macam-macam ya. Nah, barang modal yang abu-abu itu berarti impor mesin, perlengkapan, dan seterusnya. Itu juga terkait dengan kalau investasi di suatu negara meningkat, itu mestinya terkait barang modal impornya ada kemungkinan meningkat. Nah, mari kita lihat itu sudah saya update dengan data 2020, karena kebetulan ternyata Excel-nya masih tersedia. Itu kan kita lihat itu si orange dulu lah ya, bahan baku dan bahan penolong itulah komposisi impor terbesar kita. Itu mencapai berapa? 60-70%. Tapi fluktuasinya luar biasa itu. Dan kalau nanti Anda sandingkan dengan kondisi ekonomi, memang itu banyak juga kaitannya dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Nanti bisa disandingkan juga dengan perkembangan ekspor, meskipun yang ini hanya bagian dari impor. Tapi mungkin sangat menentukan dalam ekspor, terutama kalau kita ambil nanti data ekspor manufaktur.
Nah, yang biru itu memang ada penaikan luar biasa ya di beberapa tahun terakhir, di 10 tahun terakhir, barang konsumsi yang diimpor. Ini bisa juga menimbulkan imajinasi untuk bahwa beberapa rekomendasi kebijakan, kenapa barang konsumsi tidak dikasih tarif yang tinggi, ini malah dilonggarkan misalnya kan, ya itu diskusi yang beda, case by case. Ini ya maksudnya, jadi kita menganalisis kondisi barang impor kita itu terkait dengan digunakan untuk apa. Jadi kalau ada sentimen, oh pokoknya kita jangan impor. Nah, ya bagaimana? Kalau yang biru itu oke lah. Kalau yang orange itu ya kalau ada. Kalau nggak ada, ya berarti kan nggak jalan pabriknya. Ya tadi pagi saya diskusi tentang industri manufaktur di Jakarta ya. Ya bahan baku dan barang penolong industri manufaktur Jakarta yang kebetulan naik sampai berapa ratus % di triwulan 2 triwulan ini kan memang mendorong kemajuan industrialisasi pertumbuhan ekonomi Jakarta dalam triwulan kemarin itu salah satunya adalah sektor industri dan bagian dari industri terbesar adalah industri otomotif. Tapi saya tadi juga ingatkan yang beli mobilnya kan bukan cuma orang Jakarta, Jakartanya produksi dan menjual. Nah, tetapi tadi yang ingin saya stressingkan adalah di sini ya nggak bisa kita hanya impornya kurangi lah kalau bahan baku dan barang penolong. Kalau barang modal, tentu di sini diskusi masuk ke rincian. Bagaimana ada nggak bahan-bahan baku dan barang penolong yang sebenarnya bisa kita substitusi. Begitu juga dengan konsumsi. Ya, kalau mau cinta produk dalam negeri, yang terutama yang biru itu dulu urusannya. Yang kedua, kalau yang orange itu ada nggak yang masih sudah bisa diganti. Tetapi ini tidak cukup pendirian-pendirian para pihak individu, tetapi harus ada kebijakan otoritas. Kalau pebisnis, ya senasionalis apapun ya gimana coba. Kalau saya ngimpor bahan baku ya, harganya 500, kalau saya beli di dalam 1.000. 500 sudah sampai ke pabrik dia, kan jadi berat. Nah, gitu. Ini juga menyangkut daya saing kita dan seterusnya. Berarti analisisnya kalau misalnya itu industri manufaktur itu kan kepada kaitan ke belakang dan kaitan ke depan. Kaitan ke belakang yang tadi bahan baku, barang penolong. Ekspor kita meningkat, tapi diimbangi dengan impor yang meningkat. Kenapa? Karena sebagian cukup besar ekspor kita yang terkait dengan yang diolah itu bahan baku dan barang penolongnya ternyata adalah impor. Sehingga nilai tambah jangka menengah dan panjang itu tidak bisa kalau itu tidak dilakukan perbaikan yang mendasar. Itu contoh analisis. Nah, karena penting impor bahan baku ini kita breakdown lagi apa sih bahan baku penolong itu. Nah, terdiri dari 4 kelompok. Di masing-masing kelompok ini dibagi 2 sebenarnya. Jadi ada yang utama, ada yang sudah jadi bahan ya. Jadi misalnya makanan dan minuman untuk industri itu sebenarnya terdiri dari 2 yang berupa bahan dan yang berupa jadi. Itu maksudnya sudah jadilah setengah jadi. Hingga itu penting karena mungkin yang bahan itu seberapa porsinya, tapi di sini kita pakai jadi satu dulu. Jadi bahan baku penolong, jadi 3 tadi tahu konsumsi, bahan baku penolong dengan barang modal. Nah, kalau gambarannya ya konsumsi kita ngimpor buah, ngimpor sayuran, ngimpor mobil mewah. Kalau barang modal kita ngimpor mesin perlengkapan. Kalau bahan baku penolong ya ngimpor gandum, ngimpor kain, ngimpor kalau makanan minuman kita ngimpor kedelai untuk tempe kita, itu misalnya kita ngimpor gandum untuk roti kita dan industri kue kita, atau Indomie yang luar biasa itu mungkin belum cukup gandumnya, bahkan mungkin mayoritas diimpor. Nah, itu namanya makanan dan minuman untuk industri, gitu ya. Nah, kalau kita impor buah-buahan, sayuran yang dimakan tadi masuknya konsumsi. Nah, bahan baku untuk industri ya ini kan berbagai jenis yang mungkin kita tidak akrab ya, jenis-jenis bahan baku. Lalu bahan bakar dan pelumas, lalu suku cadang dan perlengkapan. Nah, mari kita lihat bahan baku untuk industri yang orange itu besar kan? Nah, dan fluktuasinya mirip dengan keseluruhan bahan baku. Nah, tadi kan di atas itu. Jadi ini data yang beda kelihatannya sama ya, tapi nanti Anda bandingkan sendiri lah, itu beda sebenarnya.
Yang ini breakdown dari bahan baku saja. Ya, tapi agak mirip petanya. Nah, kita lihat bahwa bagaimanapun kita masih cukup bergantung pada bahan baku untuk industri. Dan pelan-pelan makanan dan minuman untuk industri juga meningkat. Nah, yang masih berfluktuasi memang bahan bakar dan pelumas. Suku cadang dan perlengkapan juga berfluktuasi. Kalau kita mau kajian dengan atas tadi juga kita bisa mengukur 2020 pandemi berakibat apa terhadap masing-masing itu. Nah, ya wajar dia turun bahan baku kan, karena memang dia produksinya tidak full capacity lagi kebanyakan industri manufaktur kita selama pandemi. Nah, di sini banyak detail-detail yang bisa dikaji lebih jauh ya. Cuma memang saya ingin big picture ini kita dapat dulu supaya nanti ketika masuk ini misalnya makanan dan minuman industri bisa kita lihat. Begitu juga dengan ekspor masing-masing. Nah, lalu sama dengan ekspor tadi, impor kita tuh dari mana saja sih? Nah, ini kembali terulang dalam hal ekspor. Kita ini impornya kebanyakan terkonsentrasi ya dari beberapa negara. Nah, ini 4 negara lagi tadi juga, misalnya ditambahi beberapa ya, 5 atau 6. Tapi ini 4 ini juga 60-70%-nya juga dari 4 negara ini. Bahkan yang hitam itu agak gede banget ya, Tiongkok. Dulu enggak sih, 2002. Sebelum 2002 tidak ada datanya karena dia masuk Asia lainnya ya. Yang luar biasa ini, bukan opini soal benci atau tidak benci, ini fakta saja. Kalau mau benci tidak benci jangan kajian ekonomi. Tapi faktanya memang kita impor dari Tiongkok itu, saya pakai bahasanya pemerintah ini, Tiongkok. Itu besar. Nah, Amerika yang orange itu untuk impor landai, tadi ekspor naik. Makanya Amerika juga, biarpun kita tidak besar, tapi kan biasalah di sana berbagai pihak pengusaha di sana juga mikir-mikir kan, juga menggunakan parlemen segala macam. Bahwa ini dengan Indonesia kita kok banyak impornya, kalau dari sisi dia banyak belinya lah daripada jualnya. Nah, karena itu kita butuh sesi sendiri nanti ini untuk komoditas dan untuk negara, untuk neracanya masing-masing. Tapi ini kita gambarkan dulu impor ya dari 4 negara ini yang besar. Nah, slide berikut untuk contoh saja. Itu karena Cina dengan Singapura itu besar. Itu apa sih dari sana? Ada informasi dari BPS, tapi ini informasi umum. Kalau dari Cina, itu dia sebut 4 saja, tapi kita kan bisa nanti lihat detailnya. Ini berarti HS 3 digit itu. Pesawat telekomunikasi dan bagian-bagiannya. So akal ya. Saya HP-nya juga dari Cina ini. Mesin otomatis pengolah data dan satuannya, aparat pemanas dan pendingin dan alat-alat lainnya, seterusnya lah. Nah, Tiongkok apa itu? Ada alat listrik, mesin lain industri tertentu itu baru 5 tuh yang dicontohin di situ. Nah, di situ ya. Ini data 2018-19. Saya belum sempat mengganti dengan 2020. Lalu kalau yang dari Singapura ya itu minyak bumi lagi kan. Nah, kita hidrokarbon tabung. Nah, begini-begini makin kita bisa mencari detailnya. Nah, dengan mulai dari data BPS, kita lalu masuk ke informasi dari asosiasi, dari penelitian, entah itu penelitian perguruan tinggi atau para pihak yang terkait. Disertasi sudah lebih spesifik kalau kita berminat untuk mendalami secara rinci ya. Sebagai penutup untuk sesi ini yang nanti akan kita lanjut dengan sesi lain secara lebih spesifik. Nah, ekspor digabungin dengan impor, jadi neraca perdagangan. Gambarnya seperti ini tanpa membedakan migas dan non-migas. Jadi ketika pemerintah mengatakan bahwa kita mengalami surplus yang besar sekalipun pandemi, ya betul. Tetapi kalau menurut gambar paling ujung kanan itu, surplusnya besar jadi 21 miliar dolar. Padahal 2019 defisit kita. 2019 itu kita defisit 3,5 miliar. Di 2018 juga defisit 8,7 miliar. Nah, memang di 2017 kita surplus 11 miliar. Ini menarik ya, ketika pandemi kita justru surplus, tapi catatan kita surplus bukan karena birunya yang naik, ekspornya turun sedikit kan,
tahun 2019 160 dapat dari 7 ya kalau tidak salah 108. 2020 turun jadi 160. Tetapi yang orange, yang impornya turun lebih banyak sehingga surplus. Berita baik kalau cuma baca di sini. Tidak sepenuhnya baik ketika kita ingat tadi yang kita impor adalah terutama bahan baku dan barang penolong. Ya wajar berkurang, wong kita ekonominya lagi rendah, kita tidak banyak mengurangi produksi, ya kurangi bahan dong. Tetapi kabar baik ya ada juga. Berarti sebetulnya struktur produksi kita juga tidak semuanya soal ekspor, karena kan ekspor kita tetap jalan meskipun kita impornya dikurangi, ya toh? Berarti komponen impor yang untuk kebutuhan dalam negeri juga sangat besar. Nah, ini sudah urusan studi-studi yang lebih rinci. Tidak terlalu studi rumit juga. Saudara-saudara yang sebagai peminat bisa sudah memulai dengan titik awal hal-hal beginian. Nah, saya memutuskan untuk satu tambahan sesi, kita akan coba neraca perdagangan komoditas tertentu, jadi kita ekspornya berapa, impornya berapa terhadap pertanian, terhadap buah, lalu terhadap negara, terhadap Tiongkok, terhadap Jepang, terhadap Amerika, kita ekspor berapa, impor berapa. Gitu ya, itu mungkin perlu kita tambahkan itu. Atau nanti di belakangnya, di sesi ke-7 dan 8-nya, yang ini kita lanjut dulu nanti. Mudah-mudahan sajian saya hari ini ada manfaatnya untuk kita bersama-sama terus belajar, karena ilmu ekonomi ini ilmu yang dinamis, datanya dinamis, dan yang saya sajikan hingga sesi ke-14 ini sebetulnya masih cara berpikir mainstream arus utama. Sebetulnya juga kita harus sadar, ada kemungkinan juga akan ada perubahan-perubahan cara pandang, tidak seperti yang saya sajikan ini, bisa. Karena itu juga bisa ada perubahan-perubahan penyajian data di lembaga-lembaga seperti BPS dan penghitungan-penghitungan yang beda oleh BI, dimulai dengan isu-isu yang sedikit kontroversial, tapi itu bisa menjadi potensi perubahan, apakah itu soal kripto, apa soal e-commerce, apa soal platform digital, dan seterusnya. Juga soal komoditas-komoditas, sudah lagi tidak bicara banyak untuk masa depan, bukan tidak bicara banyak ya, tapi tidak bisa diandalkan sebagai tumbuh ketika orang bicara industri 4.0 kah, lalu industri yang berbasis tidak fosil seperti mobil listrik dan seterusnya. Nah, itu bisa merubah ini, tapi kelihatannya studi kita tentang masa lalu sampai saat ini dan beberapa tahun ke depan, cara-cara analisis mainstream dan data-data ini masih sangat berguna. Bahkan untuk kita mungkin membuka pikiran untuk melompat. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang kalaupun kita tidak menjadi ahli, kita menjadi orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda zaman, kemudian ikut berpartisipasi. Kalau kita sudah agak tua, kalau yang muda masih silahkan lanjut. Kalau yang sudah seperti saya, dengan cara menyajikan ini adalah dengan maksud ya kita terlepas dari persoalan rumit yang sedang kita hadapi, kita harus open mind, ya, berpikir terbuka, jangan menganggap bangsa ini akan bubar. Ya, bangsa ini harus akan terus maju di depan. Salah satu yang harus kita majukan adalah perdagangan internasional kita. Dan dari uraian sementara ini juga nggak usah berpikir surplus sebesar-besarnya, bukan itu, tetapi struktur ekspor impor yang dikaitkan dengan produksi dalam negeri, yang dikaitkan dengan pengembangan pemberdayaan rakyat, kesempatan kerja, dan secara holistik melihatnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.